Ding! Suara itu tiba-tiba terdengar, seperti Huang Zhongdaliu yang meledak dengan keras. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa pertemuan alkimia ini telah berakhir. Ini saat yang tepat. Mari kita dapatkan pil Yunhuan dan terbaik. Wu Chen mengambilnya, sebuah pil, jadi dia dengan paksa mengambilnya dari api. Melihat ramuan ini, pikiran semua orang menjadi cepat. Ramuan ini, yang transparan, berkilau, dan harum, datang kepada Anda dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar karya terbaik. Pada saat ini, wasit keluar dan mengumumkan kepada orang-orang, saya yakin Anda sudah tahu hasil pertemuan alkimia ini. Sekarang saya nyatakan bahwa pemenang pertemuan alkimia ini adalah Wu Chen dari Istana Bechen. Sudah berakhir, sudah menang. Wow, kita akhirnya mengalahkan Sixuanyu. Hidup alkemis kita dan Wu Chen di Dongsuanyu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Terdengar gemuruh guntur, orang-orang bertepuk tangan dengan keras, dan tidak ada cara untuk menggambarkan keterkejutan itu. Itu sangat luar biasa. Itu benar-benar pertemuan alkimia yang paling mendebarkan dan mengasyikkan yang pernah mereka lihat. Menang, menang, hebat sekali. Kita adalah nomor 1 di rumah sakit Beichen. Kang Yang dan Yunxi semuanya bersemangat. Suasana hati mereka sulit diungkapkan dengan kata-kata. Si kecil, kau berhasil. Kami bangga padamu. Zhu Kun dan Yang Xiong juga sangat senang. Mereka sangat puas dengan Wu Chen. Penampilannya di pertemuan ahli alkimia ini tak tertandingi dan benar-benar sempurna. Untuk waktu yang lama, juara akhir dari asosiasi ahli alkimia seperti itu telah diduduki oleh para Taiyimen. Orang-orang dari kekuatan lain tidak memiliki kesempatan sama sekali. Namun sekarang, semuanya berbeda. Kali ini, mereka muncul di Beichen Yuan sebagai orang aneh yang tak tertandingi. Dengan keterampilan alkimia anti surga mereka, mereka mengalahkan semua lawan dan memenangkan kompetisi ahli alkimia ini. Pemenang akhir pertemuan. Anak ini, sungguh menakjubkan. Mereka juga menganggukkan kepala. Awalnya, ketika mereka melihat pil butiran darah terbaik Lingxi, mereka benar-benar putus asa. Mereka pikir mereka harus kehilangan muka kali ini. Namun, faktanya di luar dugaan mereka. Wu Chen akhirnya benar-benar meledak. Dengan alkimia yang tak tertandingi, ia membuat pil yang tak tertandingi. Dengan pil ini, ia mengalahkan Lingxi dan memenangkan kejuaraan terakhir. Selain itu, kali ini, Wu Chen juga memenuhi impian mereka, yaitu Yunhuan dan sejenis pil. Resepnya telah lama hilang. Tidak ada yang bisa memurnikannya. Bahkan jika itu adalah alkemis tingkat 6 atau alkemis tingkat 7, itu tidak mungkin. Namun kali ini, Wu Chen telah memurnikan Yunhuan dan, yang bukan Yunhuan dan umum, dengan bakatnya yang luar biasa. Itu adalah Yunhuan dan terbaik. Itu menebus resep Yunhuan dan yang hilang, yang menebus penyesalan besar karena. Sejak saat itu, Yunhuan dan tidak akan lagi misterius. Semua pujian ini hanya untuk Wu Chen. Di panggung tinggi, para alkemis itu juga mengagumi pil Wu Chen. Hari ini, berkat Wu Chen, mereka berhasil membalikkan keadaan di saat kritis terakhir, menyempurnakan pil Yunhuan dan terbaik, mengalahkan Lingxi dengan satu gerakan, dan menjamin bahwa sang juara akan berada di Suanyuan Timur. Kalau tidak, kali ini wajah mereka akan hilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membuat pil Yunhuan dan terbaik? Lingxi menatap ramuan di tangan Wu Chen. Semangat seluruh orang itu tampaknya telah runtuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan. Baginya, itu seperti petir. Namun, tidak peduli bagaimana dia tidak mempercayainya atau bagaimana dia tidak mengakuinya, faktanya adalah fakta, dan tidak ada perubahan yang akan terjadi karena ketidakpercayaan pribadinya. Pergi, kembalilah ke Suanyu Baratmu. Banyak alkemis yang marah. Hari ini, orang inilah yang tiba-tiba muncul dan membuat masalah dengan pertemuan alkemis mereka. Dia juga ingin memenangkan kejuaraan terakhir dan mempermalukan mereka. Akibatnya, dia menanggung malunya sendiri. Buah naga es, akhirnya aku mendapatkanmu. Mendengar pengumuman hasil akhir dari wasit, Wu Chen akhirnya menarik napas. Setelah pertarungan yang begitu keras, dia akhirnya mendapatkan juara terakhir. Selama dia bisa mendapatkan buah naga es dan berlatih formula tubuh emas abadi tingkat kelima, semua pembayarannya sepadan. Hasil pertemuan alkimia ini tersebar hampir dalam sekejap, yang membuat semua orang membicarakannya secara berurutan.
Untuk sementara waktu, semua orang membicarakannya di jalan-jalan, di bar dan penginapan, seolah-olah mereka telah meledakkan pot. Ini sangat luar biasa. Ini adalah pertemuan alkimia yang paling luar biasa dan terbaik yang pernah saya lihat. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Tidak, ini sama sekali tidak berlebihan, dan aku yakin akan memberitahumu bahwa kamu tidak pergi ke Lei Yuan hari ini, yang pasti akan menjadi penyesalanmu dalam hidupmu. Oh, kalau begitu katakan apa yang hebat dari pertemuan guru alkimia ini. Aku tidak percaya, bukankah itu hanya sekelompok alkemis yang membuat pil? Apa yang bagus? Kamu salah besar. Sesi kongres guru alkimia ini tidak hanya membosankan, tetapi juga mendebarkan dan mengasyikkan. Aku tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Kamu tidak perlu malu-malu. Ceritakan padaku, kamu menggelitik hatiku seperti ini. Alasan mengapa sesi pertemuan guru alkimia ini begitu hebat hanya karena satu orang, dan karena dia, sesi pertemuan guru alkimia ini begitu hebat. Satu orang dapat membuat seluruh pertemuan guru alkimia menjadi hebat. Apakah kamu menggertak lagi, ketika aku tidak tahu cara menghitung? Tidak, tidak, pertemuan para ahli alkimia ini menjadi luar biasa karena orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa tanpa orang tersebut, pertemuan para ahli alkimia ini pasti akan mengurangi banyak kesenangan dan keindahan. Siapakah pria itu, dengan energi yang begitu besar? Wu Chen, kenal pria ini. Wu Chen, apakah kau berbicara tentang alkemis dari rumah sakit Bei Chen yang kemarin memperoleh hasil terbaik dalam 5 tahun berturut-turut? Ya, benar. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia memenangkan kejuaraan terakhir? Ya, ia memang memenangkan kejuaraan terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah bahkan Tai Yimen adalah lawannya? Ya, bukan hanya orang-orang Tai Yimen yang bukan lawannya, tetapi juga orang-orang dari Sixuanyu. Bagaimana orang-orang di Suanyu Barat bisa memahaminya? Kau tidak tahu tentang itu. Biarkan aku menceritakannya perlahan-lahan. Baiklah, aku siap mendengarkan. Buah naga es, akhirnya aku mendapatkanmu. Wu Chen sangat gembira saat dia dengan hati-hati melihat buah naga es di tangannya. Buah naga es adalah hal yang diperlukan baginya untuk berlatih jurus tubuh emas abadi. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan hal semacam ini. Keheranan di matanya adalah dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dengan buah naga es ini, dia dapat berlatih dalam pengasingan dan menembus jurus tubuh emas abadi tingkat kelima. Dong-dong, tepat saat itu, terdengar ketukan di luar pintu. Siapa? Kami. Suara itu adalah Xia Yulan. Mendengar suara ini, Wu Chen sangat senang sekaligus. Dia bergegas ke sana dan membuka pintu. Kakak senior Yulan, Yu, Nona Yu. Ketika Xia Yulan datang kepadanya, Wu Chen tidak terkejut, tetapi orang lain yang mengejutkannya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Yu Jiaorong, putri suci dari keluarga Putri Duyung. Kenapa, kamu tampak terkejut melihat kami? Jalan Xia Orchid. Kenapa, masuklah dan duduklah. Kedua wanita itu juga tidak sopan. Mereka langsung masuk dan duduk di bangku. Wu Chen mengambil teko dan menuangkan 2 cangkir teh, masing-masing 1. Ayo, minum teh. Terima kasih. Mereka masing-masing mengambil cangkir. Tehnya agak panas dan perlu didinginkan untuk diminum. Xia Yulan berkata sambil tersenyum, haha, sekarang kamu sudah menjadi orang terkenal. Hampir semua orang di Laut Cina Timur tahu namamu. Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak peduli dengan ketenaran di luar. Kali ini, alasan mengapa dia menghadiri pertemuan alkimia murni untuk buah naga es. Jika bukan karena hal ini, dia bahkan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia. Kakak perempuan senior Yulan, kamu datang kepadaku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kenapa, tidak bisakah aku datang kepadamu tanpa apapun? Xia Yulan bertanya. Tidak, tentu saja. Xia Yulan berkata, baiklah, hari ini kamu mengirim dan penduduk kelas atas ke Yun Shishi, bukankah kamu juga harus mempertimbangkan untuk memberi kami 1? Hah? Wu Chen terkejut. Apakah kedua orang ini datang kepadanya untuk memohon yang terbaik di Yandan? Apa maksudmu, tidakkah kau ingin mengirim kami? Wajah Xia Yulanyu tiba-tiba menunduk, sedikit marah. Tidak, bukan itu maksudku. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dan apa maksudmu? Tanya Xia Yulan. Benar,
Tidak bisakah aku mengantarmu pergi? Wu Chen ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya setuju. Baginya, menyempurnakan Zuyandan terbaik adalah ide kecil. Itu saja. Xia Yulan tertawa dan merasa sangat puas. Dia adalah yang terbaik di Yandan. Namun, tidak ada yang bisa menahan godaan ramuan abadi yang diimpikan gadis-gadis ini. Mereka juga sangat bersemangat. Kemudian menoleh ke Yu Jiaorong, berkata, kau yang beritahu dia. Di sini, Yu Jiaorong ragu-ragu. Wu Chen menoleh ke Yu Jiaorong dan menatapnya. Dia masih bertanya-tanya, jika Xia Yulan datang kepadanya untuk meminta yang terbaik untuk tinggal di Yandan, tidak apa-apa. Tetapi Yu Jiaorong juga ada di sana, yang membuatnya sangat bingung. Sepertinya ada yang salah dengan Yu Jiaorong yang datang kepadanya. Nona Yu, tidak masalah apa yang kau katakan. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Pada saat ini, Yu Jiaorong melihat ke pintu, dan Wu Chen segera mengerti maksudnya. Dengan lambaian tangannya, pintu tertutup secara otomatis. Tanpa diduga, Yu Jiaorong masih menolak untuk mengatakan bahwa Xia Yulan menepuk tangannya dan berkata, Jiaorong, kau dapat yakin, anak ini benar-benar dapat diandalkan, kau harus percaya padanya. Yu Jiao berkata, Yulan, aku tidak percaya padanya, tetapi, apakah dia benar-benar punya cara? Aku tidak tahu, tetapi, aku tahu, jika kamu tidak mengatakannya, tidak ada yang bisa. Melihat wajah Yu Jiaorong, Wu Chen memiliki firasat bahwa pihak lain mungkin menghadapi beberapa masalah sulit, dan dia tidak mendesaknya. Jika pihak lain tidak ingin mengatakannya, dia juga malas untuk mengurusnya, jadi lebih baik tidak terlalu khawatir. Yu Jiaorong memikirkannya dan berkata, Tuan Wu, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda ke klan putri duyung saya. Untuk Anda, Nona Yu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Begitulah, kata Yu Jiaorong. Ibu saya sakit dan sulit diobati. Dokter di keluarga saya tidak punya cara. Mereka telah mengundang banyak dokter lain untuk datang dan memeriksa mereka. Mereka tidak punya cara. Kali ini, selain berpartisipasi dalam haisi dan membeli barang, dia hanya ingin mengundang orang untuk mengunjungi keluarga putri duyung mereka dan melihat ibunya. Sekarang di kota Tianzhu, alkimia Wu Chen adalah yang paling menonjol, jadi dia tentu saja ingin meminta bantuannya. Wu Chen sedikit mengernyit. Yu Jiaorong adalah putri suci dari keluarga putri duyung. Ibunya adalah kepala keluarga putri duyung. Tak perlu dikatakan, dia pasti termasuk orang paling berkuasa di dunia. Secara umum, orang seperti itu tidak akan sakit. Bahkan jika sakit, akan segera sembuh. Karena begitu banyak orang yang tidak dapat disembuhkan, itu hanya dapat menjelaskan satu masalah. Hanya saja itu sangat sulit. Ada apa dengan ibumu? Yu Jiaorong menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tidak tahu. Wu Chen sedikit bingung, lalu bertanya, gejala apa? Ini, Yu Jiaorong ragu-ragu lagi. Wu Chending menatapnya, mungkin pihak lain tidak tahu, hanya tidak ingin memberitahunya. Pada saat ini, Xia Yulan menyela, Wu Chen, lebih baik kamu pergi ke sana sendiri. Kamu bisa pergi ke sana sendiri sehingga kamu bisa mengobati penyakitmu. Wu Chen memikirkannya, ada banyak penyakit. Orang-orang menggambarkannya 100 kali. Lebih baik melihatnya secara langsung. Nona Yu, apakah ibumu sedang terburu-buru? Tidak harus, kata Yu Jiao, sekarang karena ada orang tua, mereka seharusnya bisa menekannya untuk sementara. Wu Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, Nona Yu tidak keberatan menunda beberapa waktu. Saya punya beberapa hal lain yang harus ditangani. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Wu? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, 10 hari atau lebih. Dia ingin menutup pintu dan menerobos formula tubuh emas abadi tingkat kelima. 10 hari seharusnya sudah cukup. Itu tidak masalah. Kita masih perlu membeli beberapa barang dan menunda beberapa waktu. Haisi adalah acara perdagangan di seluruh Laut Cina Timur dan bahkan di seluruh wilayah Dongsuan. Akan ada banyak barang berkualitas tinggi. Karena mereka keluar, mereka tentu ingin membeli cukup banyak barang dan kembali. Jika mereka tidak membeli barang bagus kali ini, mereka akan menunggu 1 tahun lagi untuk haisi berikutnya. Baiklah, kembalilah padaku setelah kau membeli sesuatu. Terima kasih, Tuan Wu. Yu Jiaorong sangat gembira. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan,
bagaimanapun juga itu adalah sebuah cara. Benar, kan? Jika Wu Chen benar-benar memiliki cara untuk merawat ibunya, itu akan menjadi hal yang hebat. Jangan panggil aku Tuan Wu, panggil saja aku Wu Chen. Sebut saja Wu Chen, ya. Yu Jiaorong mengerjap. Xia Yulan berkata, tidak ada yang bagus tentang itu, Jiaorong. Kamu akan memanggilnya Wu Chen Hao nanti. Jangan panggil dia Master Wu lagi. Berapa usianya? Tidak setua aku. Baiklah. Yu Jiaorong juga merasa agak aneh dipanggil Master Wu, meskipun dia tidak mengenal Wu Chen. Xia Yulan menoleh ke Wu Chen dan berkata, Nak, apakah kamu sedang sibuk sekarang? Kakak seperguruan Yulan, ada yang ingin kamu katakan. Xia Yulan berkata, jika kamu tidak sibuk, kamu bisa pergi berbelanja bersama kami. Berbelanja, Wu Chen tertegun. Dia ingin langsung menutup telepon. Baginya, prioritas utamanya adalah berlatih dan menerobos alam. Tentu saja, jika kamu sibuk, bahkan jika aku pergi keluar dengan Jiaorong, itu sama saja. Xia Yulan mengangkat bahunya. Tidak mudah baginya untuk datang ke sini. Dia tentu ingin menemaninya. Wu Chen memikirkannya, pergi berbelanja saja. Pokoknya, tidak akan butuh waktu lama. Terlebih lagi, dia berjanji pada Xia Yulan bahwa dia akan memberikan masing-masing dari mereka satu pil terbaik di Yandan. Tentu saja, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Kakak Yulan mengundangku, bagaimana mungkin aku tidak ikut? Yah, kau tahu siapa dirimu. Xia Yulan pasti punya tujuan tersendiri untuk melakukan ini. Dia menciptakan kesempatan untuk anak ini. Yu Jiaorong sangat cantik. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin pergi berbelanja dengannya, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Untungnya, anak ini tidak terlalu bodoh. Kalau begitu, ayo pergi. Sore harinya, Wu Chen pergi berbelanja dengan Xia Yulan dan Yu Jiaorong selama 1 sore. Dia baru kembali pada malam hari. Setelah kembali, dia langsung mengeluarkan tripod dan membuat 2 pil residen yang sangat bagus. Dia memberikannya kepada 2 wanita, yang membuat mereka berteriak. Awalnya, Xia Yulan mengatakan dia ingin menjadi residen yang sangat bagus di Yandan, tetapi itu hanya mengatakan bahwa Wu Chen benar-benar membuatkan mereka pil residen yang sangat bagus. Bumi diselimuti malam, dan dunia diam. Di dalam ruangan, Wu Chen masih memurnikan pil. Kali ini, ia ingin memurnikan pil naga es. Buah naga es tidak dapat diminum secara langsung. Buah naga es termasuk es, dan keterampilan yang dipraktikkan Wu Chen adalah api. Jika diminum secara langsung, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan yang hebat pada tubuhnya. Akhirnya pemurnian berhasil. Wu Chen melihat pil naga es di tangannya dan merasa sangat puas. Setelah 1 jam pemurnian, pil naga es akhirnya disempurnakan. Setelah memurnikan pil naga es, semua persiapannya telah selesai. Sudah waktunya untuk menembus level kelima dari formula tubuh emas abadi. Setelah mengambil kembali tripod, Wu Chen duduk di tempat tidur, menggigit pil naga es, menaruhnya di perut, dan formula tubuh emas abadi mengalir di dalam tubuh, dan mulai menyerap kekuatan pil, menerobos ranah formula tubuh emas abadi. Waktu penutupan sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Bagaimana kabar kakak seperguruan Hou, kakak seperguruan Yulan? Di dalam kamar, Xia Yulan sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya tertutup, bibirnya sedikit terbuka, napasnya lemah, dan dia jelas terluka parah. Di samping tempat tidur, Hou Junji berdiri, menatap wajah pucat Xia Yulan, dan berkata, jangan khawatir, aku telah memberinya keberuntungan dan menstabilkan lukanya. Tidak apa-apa. Wang Haifeng berkata dengan marah, terlalu berlebihan bagi hiu hantu untuk mengepung kakak seperguruan Yulan. Bahkan kakak seperguruan Yulan adalah seorang gadis. Kita harus membalas dendam untuk kakak seperguruan Yulan. Ya, aku harus membalas dendam untuk kakak seperguruan Yulan. Orang lain juga sangat marah. Hari ini, Xia Yulan pergi ke pasar sendirian untuk membeli barang, tetapi dalam perjalanan pulang, dia bertemu hiu hantu. Bergantung pada jumlah orang yang banyak, hiu hantu memukul Xia Yulan dengan serius. Jika koleksi markis tidak pergi tepat waktu, saya khawatir konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hou Junji berkata, balas dendam pasti akan terbalaskan, tetapi tugas yang mendesak saat ini adalah menyembuhkan luka Yulan. Hal-hal lain akan dilakukan setelah luka Yulan sembuh. Memikirkan hal ini,
Hou Junji tidak dapat menyembunyikan amarahnya. Hiu hantu sudah keterlaluan kali ini. Bahkan seorang gadis di Xia Yulan memiliki tangan yang begitu berat. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana Wu Chen menutup diri. Jika dia keluar, kita bisa meninggalkan Pulau Tianzu. Mu Qing dan Tetua Zukun telah meninggalkan Pulau Tianzu untuk waktu yang lama, dan barang-barang mereka hampir terbeli. Jika Wu Chen masih menutup diri, mereka tidak akan merasa lega. Mereka akan meninggalkan Pulau Tianzu lebih awal. Jika mereka meninggalkan Pulau Tianzu lebih awal, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Jika Wu Chen tidak sedang menyendiri, cedera kakak senior Yulan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Wang Haifeng juga memikirkan Wu Chen. Alkimia Wu Chen sangat hebat, dan dia adalah alkemis muda pertama di wilayah Suanyu Timur. Khasiat pil itu ajaib. Jika dia ada di sana, cedera Xia Yulan tidak perlu dikhawatirkan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh penginapan berguncang hebat, dan ada guncangan hebat, kekuatan besar, mengguncang seluruh ruangan. Ada apa? Ada apa? Semua orang tidak stabil, hanya merasakan bumi berguncang. Sepertinya getaran itu berasal dari kamar Wu Chen, apakah dia akan keluar? Betapa bersemangatnya Hou Junji, dia merasakannya sekaligus. Ayo kita pergi dan lihat. Beberapa orang segera datang ke kamar Wu Chen, hanya untuk melihat cahaya keemasan yang cemerlang, menutupi seluruh ruangan, kekuatan yang kuat, menyusup keluar darinya, itu mengejutkan. Jenis seni bela diri apa yang dia latih? Seberapa kuat? Dari momentum ini, kita dapat merasakan bahwa seni bela diri Wu Chen pasti sangat mendominasi, bukan seni bela diri biasa. Kekuatan ini jauh lebih kuat. Apakah dia berhasil menembus lagi? Hou Junji juga terkejut. Bakat Wu Chen dalam kultivasi bisa disebut sangat menakjubkan. Hanya beberapa bulan setelah perkenalannya, dia berhasil menembus situasi ekstrim bintang dan menjadi murid sejati. Bahkan dia malu dengan bakatnya. Namun, Wu Chen tidak hanya memiliki bakat super dalam kultivasi seni bela diri, tetapi juga memiliki bakat super sebagai seorang alkemis. Setengah bulan yang lalu, Asosiasi Alkemis memenangkan kejuaraan terakhir. Bakat yang mengerikan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, Hou Junji belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Hahaha, aku berhasil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari dalam ruangan, disertai dengan suara tawa, ada juga kekuatan yang kuat, yang juga diikuti, pintu tidak dapat menahannya, dan dalam sekejap pintu itu rusak. Kemudian, momentum yang kuat, seperti ombak, menyembur keluar. Mundur. Mundur. Wang Haifeng dan keluarganya terkejut. Mereka tidak berani mempercayai yang besar dan mundur satu demi satu. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan wajah Hou Junji pun tidak dapat menahan perubahan. Energi ini sungguh terlalu kuat. Bahkan dia harus mengerahkan seluruh tenaga untuk melawannya. Sulit dipercaya bahwa itu adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang baru saja menembus kutub bintang selama lebih dari sebulan. Kemudian, sesosok manusia bergegas keluar dari ruangan. Sosok manusia ini penuh dengan kekuatan yang dahsyat, seperti ombak laut yang mengamuk, yang bergelombang dan bergulung-gulung. Langit ganda dari lingkungan bintang dan kutub. Melihat pria di depan kami, semua orang terkejut. Berapa lama Wu Chen menembus kutub bintang? Dia telah membuat terobosan lain. Dia telah mencapai surga ganda dari kutub bintang. Bakat kultivasi putra seperti itu terlalu mengerikan. Selain itu, kekuatan Wu Chen ini terlalu kuat, jauh melampaui lingkungan bintang dan kutub umum serta kekuatan langit ganda. Bahkan Hou Junji, ketika dia berada di lingkungan bintang dan kutub serta langit ganda, tidak begitu kuat. Sangat sulit bagi orang untuk mempercayainya. Ambillah. Momentum Wu Chen berangsur-angsur menyatu ketika dia memegang tangannya. Setelah beberapa waktu bekerja keras, dia akhirnya berhasil menembus level kelima formula tubuh emas abadi, dan prestasinya juga menembus level kedua Xingji, yang merupakan panen ganda. Kakak seperguruan Hou, Wu Chen mendongak dan melihat bahwa Hou Junji dan Wang Haifeng sedang menatapnya dengan mata yang sama seperti monster. Dia juga mengerti apa yang mereka pikirkan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Terobosan formula tubuh emas abadi sangat penting baginya. Kekuatannya telah meningkat pesat, yang tidak sama seperti sebelumnya. Kamu berhasil menembus.
Markis berkumpul bersama. Wu Chen mengangguk, ya, benar. Beberapa orang saling memandang dan melihat makna keheranan dari mata yang lain. Mereka tidak pernah mengira bahwa bakat Wu Chen begitu mengerikan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus Xingjing? Dengan kata lain, ada terobosan baru, mencapai tingkat ganda Xingjing. Hou Junji juga ganas. Mengenai kecepatan kultivasi, Wu Chen benar-benar yang pertama. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hua Yang Fei akhirnya bertemu lawannya. Hua Yang Fei adalah yang pertama dari 10 murid sekolah Beichen. Dia memiliki otoritas absolut dan tidak ada yang bisa menyamainya. Namun, bahkan kecepatan kultivasi Hua Yang Fei, dibandingkan dengan Wu Chen, tidak layak disebut. Pria ini benar-benar monster sungguhan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak perempuan Yulan dan yang lainnya? Setelah menyapu di sini, Wu Chen tidak melihat Xia Yulan atau Mu Qing yang lebih tua. Dia bingung. Mendengar Wu Chen menyebut Xia Yulan, Wang Haifeng langsung teringat kejadian sebelumnya, berkata, Wu Chen, pergi dan lihatlah. Kakak Yulan terluka parah, dan dia koma saat ini. Apa? Wu Chen terkejut dan berkata, di mana kakak Yulan? Bawa aku untuk menjenguknya. Dia ada di kamar saat ini. Wu Chen tidak berkata apa-apa dan langsung bergegas ke kamar Xia Yulan, penuh kecemasan dan kekhawatiran. Tak lama kemudian, Wu Chen tiba di kamar Xia Yulan dan melihat Xia Yulan sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa bangun. Wajahnya pucat, seperti selembar kertas putih, tanpa darah. Wu Chenyi memegang pergelangan tangan Xia Yulan dan memeriksa denyut nadinya. Dia menemukan bahwa napas di tubuhnya tidak teratur dan ada jejak yang jelas dari luka-luka orang. Siapa yang melakukannya? Momentum seluruh tubuh Wu Chen meletus lagi, momentum yang dahsyat, seperti tornado, menyapu seluruh ruangan, pelecehan yang tidak beralasan. Selama ini, Xia Yulan memiliki hubungan terbaik dengannya di antara semua murid di halaman Beichen. Dia seperti saudara perempuan. Sekarang dia terluka seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu hiu hantu, bajingan. Wang Haifeng berkata dengan marah. Hiu hantu, aku akan membunuhmu di Wu Chen. Gelombang niat membunuh melonjak keluar, sehingga semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan niat membunuh semacam ini. Wu Chen, mari kita bicarakan balas dendam nanti. Kamu bisa menyembuhkan Yulan terlebih dahulu. Hou Junji berkata. Baiklah, tidak masalah. Itu aku yang melakukannya. Keterampilan medis Wu Chen begitu kuat sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia segera mengeluarkan satu set jarum perak dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Xia Yulan. Setelah diagnosis dan perawatannya, cedera Xia Yulan segera membaik. Ya Tuhan, sungguh Tuan. Beberapa orang kagum. Alkimia Wu Chen begitu luar biasa dan mengguncang bumi. Mereka berharap keterampilan medisnya juga sangat kuat dan tangguh. Namun, saat Wu Chen benar-benar menunjukkannya, mereka masih tercengang. Setelah beberapa saat, mereka menyembuhkan luka Xia Yulan dengan sangat baik. Tak lama kemudian, Wu Chen mengobati luka Xia Yulan dan memberinya pil. Xia Yulan hanya perlu istirahat. Sebentar lagi, dia akan baik-baik saja. Hiu hantu, jika kau berani menyakiti orang di sekitar kami akan membunuhmu. Setelah lukanya sembuh, amarah Wu Chen tidak mereda. Hiu hantu berani menyakiti Xia Yulan. Seperti menyinggung sisik naganya, hari ini, dia harus menunjukkan caranya kepada orang ini. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen bergegas keluar dengan cepat. Dia tidak bisa menunggu sebentar lagi. Dia harus membayar harga darah atas apa yang telah dia lakukan. Hentikan dia sekarang. Melihat Wu Chen bergegas keluar, Hou Junji terkejut dan pucat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Wu Chen. Respons Wang Haifeng adalah mereka segera menghentikan Wu Chen. Namun, kecepatan Wu Chen terlalu cepat bagi mereka untuk berhenti, dan pihak lain bergegas keluar. Apa yang harus dilakukan, saudara seperguruan Hou? Wang Haifeng bertanya. Dia penuh dengan kekhawatiran. Tidak peduli seberapa ganasnya Wu Chen dan seberapa berkualitasnya dia tidak mungkin menjadi lawan hiu hantu, atau bahkan lawan hiu putih. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan memohon bantuan dan mencari kematiannya sendiri. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan pergi dengan cepat. Jika kamu tidak dapat menemukan Wu Chen, sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepada sekte.
Hou Junji meraung dan bergegas keluar sekaligus. Sekarang, Wu Chen adalah jenius dan iblis paling luar biasa di rumah sakit Beichen. Dia memiliki reputasi yang hebat. Dia tidak kalah dengan Huayang Fei sama sekali. Dia telah menarik perhatian rumah sakit Beichen. Jika dia memiliki 3 panjang dan 2 pendek, mereka semua tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Saudara seperguruan Hou, tunggu kami. Wang Haifeng dan mereka juga bergegas keluar untuk menghentikan Wu Chen. Jangan biarkan dia memasukkan ngengat ke dalam api dan bunuh diri. Paviliun Xinghai, ini adalah kediaman hiu putih di Pulau Tianzu, tempat mereka tinggal. Hahaha, saudara hantu benar-benar kuat. Hebat sekali bisa memberi pelajaran pada orang-orang di rumah sakit Beichen kali ini. Di aula lain, terdengar tawa keras. Seorang pemuda mengepalkan tinjunya. Dia kenal baik dengan hiu hantu. Hiu hantu juga tertawa dan berkata, wanita bau itu, aku sudah lama melihatnya tidak bahagia. Kali ini, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk memberinya pelajaran. Sayangnya, koleksi Markis datang terlalu cepat dan menyelamatkan wanita itu. Kalau tidak, wanita itu sudah meninggal. Bagi orang-orang di halaman Beichen, orang-orang hiu putih mereka membenci nyali mereka. Mereka ingin membunuh mereka semua. Kakak hantu, kalau tidak, kita akan mencari kesempatan lain untuk mendapatkan koleksi Markis. Kalau begitu, orang-orang di rumah sakit Beichen tidak akan bisa terbang. Kita bisa menguleni sesuka kita. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan Markis terlalu kuat, bahkan dia tidak bisa bertarung. Dia adalah yang terkuat di antara orang-orang di halaman Beichen ini. Jika dia bisa membunuh orang ini, maka orang-orang lain di halaman Beichen tidak akan kalah dari BR lebih besar dari. Layak untuk dilawan. Sangat mudah bagi orang-orang hiu putih untuk membunuh. Karena negosiasi dalam semua aspek, kita tidak boleh membiarkan yang kuat di kerajaan Hualong ikut campur dalam pertarungan di antara orang-orang muda. Oleh karena itu, mereka telah meninggalkan Hiu Yeming dari hiu putih dan Mu Qing di halaman Beichen. Di antara orang-orang di halaman Beichen sekarang, yang terkuat adalah Markis. Ini adalah rintangan terbesar bagi mereka. Jika mereka ingin membunuh orang-orang di halaman Beichen, mereka harus jika Anda menjatuhkan orang ini, Anda akan mendapatkan potensi. Apakah Anda punya ide bagus tentang cara membuat Markis? Ini, orang-orang dalam masalah. Kekuatan Hou Junji bahkan lebih tinggi dari Xia Yulan. Dia jelas tidak mudah dihadapi. Jika Anda ingin membunuh orang ini, Anda harus merencanakan secara keseluruhan dan membuat rencana yang bagus. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mencuri ayam dan makan nasi. Hiu hantu, keluar dari sini. Pada saat ini, tiba-tiba dari luar terdengar teriakan gemuruh, seperti guntur, dan bumi berguncang. Wajah hiu hantu itu tenggelam. Siapa dia? Putra inti dari keluarga hiu putih. Kekuatannya sangat kuat. Di dunia ini, tidak ada yang berani memintanya untuk keluar, yang merupakan provokasi baginya. Di mana kamu berani berteriak di sini? Hiu hantu itu meraung keras dan bergegas keluar sekaligus. Momentum seluruh tubuh bergegas keluar dan menyapu ruang. Ketika orang lain melihatnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka segera bergegas keluar. Mereka ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk menantang mereka. Wah, itu kamu. Hiu hantu itu bergegas keluar, mendongak dan melihat Wu Chen langsung melayang di udara. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, seperti ombak laut yang mengamuk, bergelombang dan bergulung ke segala arah. Awalnya, dia mengira bahwa pengunjung itu mungkin Hou Junji, karena di Pulau Tianzu ini, satu-satunya yang berani menantang mereka adalah halaman Beichen. Di halaman Beichen, kekuatan Hou Junji dan Xia Yulan adalah yang terkuat, tetapi sekarang Xia Yulan terluka olehnya dan tidak bisa bangkit. Oleh karena itu, hanya Hou Junji yang tersisa, tetapi secara tak terduga itu adalah Wu Chen. Setengah bulan yang lalu, dia juga sangat jelas tentang hal-hal di atas pada pertemuan Master Alkimia. Pemuda di depannya lah yang, dengan alkimia absolutnya, memurnikan Yun Huan dan terbaik, berhasil mengalahkan semua musuh dan memenangkan kejuaraan terakhir. Hiu hantu, kamu akhirnya bersedia keluar dan berkata, apakah kamu membuat luka kakak perempuan Yulan? Wu Chen sangat marah dan bertanya, maksudmu wanita itu, apakah dia sudah mati? Hiu hantu tersenyum tipis, tanpa rasa takut. Bocah ini, sang alkemis,
begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat menggapainya. Namun, ia tak ingin memakan sang alkemis. Di matanya, Wu Chen hanya memiliki dua wujud, satu adalah manusia hidup, yang lain adalah mati, dan Wu Chen kini hidup, tetapi dalam waktu singkat, ia akan mati. Wu Chen meraung, "Hiu hantu, kau pantas mati." Amarah Wu Chen tak tertahankan. Dengan raungan, kekuatan dahsyat meletus darinya. Itu berubah menjadi tornado yang mengerikan. Ia mencabik-cabiknya dan memukul hiu hantu itu dengan keras untuk menghancurkannya. "Nak, karena kau ingin mati, maka aku akan menebusnya." Sebagai orang paling menonjol dari keluarga hiu putih, hiu hantu tentu saja tidak memiliki rasa takut. Namun, ia hanyalah seorang pria yang berkultivasi, yang merupakan bocah lelaki di langit ganda lingkungan bintang ekstrim. Ia sama sekali tidak mempedulikannya. Jika ia ingin membunuhnya, ia akan membunuhnya. Ia sama sekali tidak perlu bekerja keras. Ah! Genggam tinjunya, hiu hantu itu meledakkan dengan tinjunya, tinju yang kuat, serangan yang dahsyat, kekuatan super, ledakan yang tak berujung, kekuatan tinju yang mengerikan, untuk menghancurkan seluruh tubuh Wu Chen. Bang! Tornado besar itu, merobohkan tanpa ampun, menghantam dengan tinju hiu hantu itu bersamaan. Seketika, kekuatan yang dahsyat meletus dari pusat tabrakan, dengan energi yang sangat besar, seperti badai yang menyapu ke bawah dan menyapu antara langit dan bumi. Pusat ledakan, tornado dan tinju semuanya hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan, dan terpancar ke bawah. Anak ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Satu gerakan, hati hiu hantu itu penuh dengan keterkejutan, bagaimana tidak bisa membayangkan, kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat, dia hanya tinju itu, tentu saja, tidak menggunakan kekuatan penuh, itu adalah 70%. Mustahil untuk menahan serangannya dengan kultivasi Wu Chen, tetapi faktanya di luar dugaannya. Sungguh luar biasa bahwa Wu Chen benar-benar menangkis tinjunya. Di tengah langit, Wu Chen menatap hiu hantu itu. Matanya penuh kebencian. Dia berani menyakiti Xia Yulan. Itu benar-benar tak termaafkan. Dia datang ke sini hari ini untuk menagih hutang darah untuk Xia Yulan. Telapak tangan, Wu Chen minum banyak. Sebuah kekuatan dahsyat meletus darinya, seperti ombak, menyapu ke bawah dan merobek ruang. Kekuatan yang melonjak, menggeliat di langit, terus-menerus bergetar. Segera, kekuatan telapak tangan raksasa terbentuk langsung di udara. Sebuah kekuatan dahsyat menyusup darinya, yang menakutkan dan menakutkan. Semua yang mati dalam bahaya. Kekuatan telapak tangan raksasa, pembentukan cepat, kekuatan mengerikan, bergelombang gila, tak tertandingi. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Melihat Wu Chen di tengah langit, hiu hantu itu penuh dengan keterkejutan di matanya. Aku tidak bisa memikirkannya. Seorang seniman bela diri dengan hanya satu kultivasi adalah seniman bela diri di langit ganda alam Xingji. Kekuatannya sangat kuat, bahkan jika itu adalah seniman bela diri dengan langit 5 alam Xingji dan langit 6 alam Xingji.